Halo semuanya, halo guys. Oke, pilih kartu, pilih file. Pilih kartu kali ini temanya tentang siapa yang saat ini sayang banget sama kamu, ya. Kita lihat prediksi tentang siapa yang sangat sayang ke kamu sekarang, sayang banget sama dirimu saat ini, ya. Pal 1, 2, 3, pilihan pertama, kedua, ketiga. Silakan dipilih sesuai intuisi, sesuai kata hati. Saranku pause aja videonya, biar fokus milihnya ya. Dan aku ingatkan, ini energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak. Bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun pada yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Oke, pal 1, 2, 3. Disimpan ya. Oke. Kita mulai dari pal 1. Pilihan pertama kalian milih ini. Kartu pertama. Tada. Pal 1. Siapa yang sayang banget sama kamu saat ini? Ini kalau aku lihat ya, yang sayang banget ke kamu sekarang, aku ngerasa ada orang kayak pernah meremehkan kamu ya. Ada orang pernah menilai kamu buruk, ada pernah berprasangka aneh gitu, atau berprasangka buruk sama kamu, atau ada yang pernah merendahkan kamu, ada yang pernah sepele sama kamu, sia-siakan kamu. Terus orangnya ini gak menemukan sosok seperti kamu ya. Dia tidak menemukan sosok seperti dirimu. Dia udah kesana kemari, dia udah ke Dora, udah ke Sergio ya. Ternyata ya mereka nggak lebih dari kamu, nggak lebih baik daripada kamu gitu. Jadi dia kayak jatuh hati sama kamu, kayak ada perasaan ya memang kamu orang yang baik, kamu orangnya membawa pengaruh positif, kamu membawa kebaikan gitu. Keselak ya. Oke. Terus aku ngeliat apa ya, ini ada juga orang yang ngelihatnya kamu makin hari makin menarik. Ada yang lihat kamu semakin menarik, semakin baik, kamu bertumbuh ya, jiwamu seperti bertumbuh gitu, jadi orang lebih baik, kamu jadi orang yang memperbaiki diri terus gitu. Dan dia salut sama kamu dan makin sayang sama kamu. Terus ini ada juga seorang ibu ya, dimanapun seperti apapun, aku ngerasa ibumu sayang sama kamu, sayang banget sama kamu sekarang ya tuh. Oke, terus aku lihat juga ada orangnya, entah siapa ya dia. Ada juga orang yang manja-manja gitu sama kamu, ada juga orang yang kekanak-kanakan begitu ya. Dia tuh butuh sosok kayak kamu loh, karena kamu dewasa, kamu keibuan, kebapaan. Jadi dia sayang sama kamu gitu. Oke. Sepertinya ada orang yang tertutup ya, tertutup gitu, cuek, banyak rahasia, misterius ya. Ada orang yang misterius ini, so iya gitu ya, tertutup. Stay cool. Kayak apa ya, orangnya pengen dipuaskan gitu, egonya pengen dipuaskan terus, egonya itu ya. Jadi orangnya lumayan tertutup. Dia mau bikin penasaran gitu, dia mau bikin kamu penasaran sama dia,
supaya kamu baik sama dia, supaya kamu baper sama dia, supaya kamu cari dia, kejar dia. Wah, kayak anak kecil gitu. Drama sekali ya. Ya drama sih aku liatnya. Terus aku ngerasa ada yang diam-diam memendam perasaannya. Sebenarnya dia suka loh sama kamu, kagum sama kamu, dan sudah mencintaimu ya. Cuma dia memendam. Ini ada beberapa memang karena ego, tapi ada karena keadaan. Dan aku rasa udah kenal ini. Terus aku ngerasa leluhurmu juga sayang banget sama kamu sekarang ya. Leluhur ini kakek nenek moyang sayang pada dirimu saat ini. Ada sebenarnya mau berterima kasih. Berterima kasih kamu pernah hadir ya. Kamu bawa pengaruh positif, kamu bawa hal-hal kebaikan gitu ya aku bilang. Oke. Ini beberapa tidak komunikasi ya, atau tidak berinteraksi lagi, nggak ketemu lagi. Tapi dia kepoin kamu terus ini. Dia liatin HP, lihat gadget ya. Ya untuk cari kamu di sosial media. Ada suka memantau kamu ya. Aku ngerasa ada sepertinya mempelajari kamu gitu. Mempelajari kayak apa ya? Kenapa saya mau pelajari kamu? Kenapa saya mau memantau kamu, kepoin kamu? Tak kenapa gitu. Bisa juga sih kamu bikin penasaran. Kamu tuh orangnya baik tapi batasi diri juga ya. Kamu tuh baik tapi bisa juga cuek gitu. Jadi saya penasaran. Ya ada juga sih penasaran kayak kok ada kontak batin gitu sama kamu. Kamu itu siapa sih gitu. Jadi ada begitu. Oke. Aku ngerasa banget orangnya tertutup loh. Kalau liatin dia tuh kayak dia nggak suka. Maksudnya kalau kita melihat dia gitu secara kasat mata atau kita nilai gitu aja, orangnya kayak nggak ada rasa. Ya tapi dia punya rasa sama kamu. Mungkin dia terlihat kayak nggak suka, padahal dia suka banget sama kamu. Dia sayang sama kamu. Ada yang sayang sama kamu ini karena kamu baik, kamu tidak tergantikan. Terus kamu orangnya tulus. Ada juga kalian ya sudah baik, cantik. Cie. Ada kamu ya udah baik, keren. Wah, dia suka sama kamu, sayang sama kamu. Oke? Ada memang seperti kekanak-kanakan ya, mau berapapun usianya. Kayak anak kecil sih. Padahal bisa aja kan umurnya udah lumayan, cuma ya kayak anak kecil. Ada yang begitu karena kehidupannya toksik, kehidupannya berat. Dia itu orang yang bermasalah atau banyak masalah ya. Ada egonya tinggi ya, tinggi banget egonya. Merasa lebih hebat, merasa lebih jago dari kamu. Beberapa ini orangnya narsis gitu. Merasa paling penting, harus diutamain, harus dikejar, harus dicariin. Ada orang seperti itu. Ada yang sangat keras. Tapi kamu ini bisa ya melelehkan hatinya yang sekeras batu itu. Kamu bisa ini bikin dia meleleh. Padahal hatinya sekeras batu, tapi dia luluh sama kamu. Luluh. Ya karena kamu baik ya, kamu mengerti, memahami dia gitu. Ini beberapa cinta rahasia ya, atau ada yang nggak jelas gitu, nggak jelas statusnya. Kita itu apa sih? Kita ini apa gitu ya? Ya seperti itulah.
Aku ngerasa ada ya, memang orangnya benar-benar penuh teka-teki, sulit menebak dia gitu, memang dia susah ditebak ya. Tapi beberapa kalian ini jadi mirroring ya, jadi cerminan ya, kalian kayak mirror juga. Ternyata kamu bisa menutup diri dari dia, kamu bisa bersikap misterius juga kayak dia, kamu bisa bersikap penuh teka-teki juga, membatasi diri ya, membatasi diri gitu karena dia gitu ya. Jadi ya udah, dia mementingkan egonya, kamu pun punya ego, kamu kayak ya menjaga harga dirimu, kamu jaga harga diri, kehormatan ya, udah membuat batasan, ibarat kayak nggak terus-terusan lah memuaskan egonya ya. Kamu itu menarik loh, kamu itu bisa membangkitkan perasaannya, kamu bisa membangkitkan semangatnya, dan kamu bisa membangkitkan hasratnya dia. Oke? Oke. Jadi ini kalau aku lihat ya, beberapa kalian ini ada cantik luar dalam ya. Kamu cantik luar dalam, menarik luar dalam. Kamu cakep sih luar dalam. Kayak apa ya? Kepribadianmu bagus. Kamu dewasa, kamu bijaksana. Kamu juga menarik dilihat. Cie. Oke. Terus kamu keren sih. Kamu mau menyayangi orang ini. Kamu mau sayangi orang ini. Kamu mau apa ya? Ya, memenuhi perasaan dia. Cuma kamu bisa batasi diri juga, dan itu kan keren ya. Ibarat kita nggak selalu memenuhi ego seseorang, kita nggak selalu memuaskan ego seseorang ya. Emang siapa dia? Siapa dia ya? Terus aku lihat memang ada yang pernah menganggap kamu sebelah mata ya. Sorry to say, maaf ngomong, mungkin kamu dulu belum gimana-gimana kak ya. Dulu kamu biasa aja, tapi kok lama-lama kamu luar biasa. Atau dulu kamu aku lepaskan gitu aja ya, aku sia-siain kamu, tapi ternyata aku salah. Ada juga kayak menganggap kamu sebelah mata, kayak merendahkan ya, anggap sepele ya, ternyata kamu lebih baik dari yang lain tuh. Oke, kamu ini orangnya bijaksana ya. Kamu juga sensitif, peka, perasa. Terus kamu nggak munafik ya, kamu tidak munafik gitu. Ibarat ya, kamu sayang sama dia, kamu tunjukkan gitu. Kamu mencintainya, kamu menyayangi dia, ya kamu tunjukkan gitu kan. Kamu tunjukkan dengan cinta, dengan kasih sayang untuk dia gitu. Kamu peka ini, perasa, selalu berusaha mengerti dan memahami dia ya. Dia sayang sama kamu. Ini kalian memang ada bijaksana gitu, kayak kamu jaga perasaan dia, kamu hormati dia, kamu peduli sama dia ya, kamu peka gitu. Tapi kamu ya bijak juga gitu. Kalau misalnya dia tidak menghargai ya kamu pergi. Kalau dia tidak menghargai ya kamu batasi diri gitu. Oke. Ada yang sayang banget sama kamu ini karena kamu spiritual saat ini ya. Kamu sangat spiritual saat ini.
Jadi kalau kamu sangat spiritual sekarang, berarti kamu bijaksana sekarang. Jadi kayak ada perasaan, apa ya, vibrasimu itu, energimu nggak bohong. Energimu itu kuat, energimu naik. Jadi kamu menarik perhatian, kamu enak dilihat, enak dipandang, enak dikepoin, ya. Ada loh yang ngerasa seru gitu, kepoin hidupmu. Ada yang ngerasa asik banget ya, cari tahu tentang kamu. Jadi kan banyak atau beberapa orang sayang sama kamu, ya. Ada nih kayak gitu. Oke? Oke. Sekarang nih ya. Ada J, ada X, ada yang lama, L, F, N, V, D, H, P, E, Z, B, M, K, S, R, I, W. Ini ada November, Juli, ada Mei, ada Juni, Januari, Desember, Agustus, Februari. Oke? Ada Libra, Capricorn, Aquarius, Virgo, Gemini, Pisces, Aries, dan Taurus. Sampai sini dulu. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen ya. Dah. Oke, PAL 2, pilihan 2 ya. Kalian milih ini kartu kedua. Tada. PAL 2. Siapakah yang sayang banget sama kamu sekarang? Cie, kepo ya. Jadi yang sayang pada dirimu saat ini, aku lihat ada orangnya dingin. Ya, dia dingin banget. Sampai aku kedinginan ini. Oke. Ada orang yang sangat dingin sih. Sepertinya dia banyak isu, banyak apanya ya, masalahnya, banyak isu dalam dirinya, banyak drama dari dirinya ya. Kayak apa ya? Ya kalau sayang kan harusnya tunjukkan dong. Kalau cinta ya tunjukin harusnya. Tapi dia kayak bersikap biasa aja. Dia bersikap dingin. Aneh ya. Orangnya aneh. Tapi kalian ini ada loh koneksi spiritual ya. Ini ada twin flame. Twin flame, soulmate, ya apapun lah labelnya, yang jelas koneksinya spiritual ya. Kamu sama dia ini ada firasat. Kamu dengan dia ini ada firasat, ada ikatan batin, ada koneksi batin kuat. Kayak gini loh. Saat diem kayak bisa ngerasain energi satu sama lain ya. Misalnya gini, kamu tahu orang ini kayak ada nggak beres gitu. Orang ini ada kayak ada sesuatu terjadi sama dia. Dia tuh punya banyak rahasia atau apa ya, dia tuh aneh aja. Tapi ada firasatmu kuat sama dia gitu, bahwa ya dia kenapa-napa di sana. Begitu ya. Ada ikatan batin kalian. Ya meskipun ada yang diam-diam, pasif-pasif. Karena ini orangnya memang pasif. Ini orang yang pasif banget nih. Mager, males gerak. Pemalas ya. Jadi ya ada seperti itu. Apa ya, diem, pasif. Kayak apa ya, mager, males gerak. Pemalas gitu. Mungkin ya itu istilahnya. Atau memang kayak ya dia slow aja gitu. Santai lah gitu. Walaupun cinta ya, walaupun sayang. Atau emang kayak dingin. Ya harusnya kan cinta, kasih sayang itu hangat gitu. Cuma kayak orangnya dingin. Seolah-olah dia seperti sensi ya. Sensi sama kamu. Padahal enggak loh. Cuma kayak memang baper ya. Jatuh cinta padamu itu bikin salah tingkah. Aku ya. Ngerti gak sih? Iya gak sih? Kayak apa ya? Kan ada orang gitu ya, dia bisa sih baik-baik aja ke orang-orang. Dia kayak sikapnya
sikapnya wajar-wajar gitu, normal ke orang-orang. Tapi ke kamu kayak beda gitu Kak, ya. Sikap dia ke kamu seperti beda. Dia kayak sensi sama kamu, dia sensitif gitu ke dirimu. Ya memang ini ada karena suka, karena sayang sama kamu, jatuh cinta sama kamu gitu. Terus aku merasa ada juga ini malaikat ya. Malaikat mau bilang ya, malaikat juga sayang sama kamu sekarang ya. Ini ada malaikat bilang ya, malaikat itu sayang banget sama dirimu saat ini. Ya mungkin kamu sekarang udah lebih positif ya. Jadi malaikat sayang padamu. Oke? Terus siapa lagi ya? Ini kan dia males apa ya? Orang yang males effortless ya. Kayak orang yang acuh nggak acuh gitu. Mau nggak sih sama aku? Kalau mau ya bertindak lah. Ini diem aja kayak patung atau apa ya? Ribet sih orangnya, lambat. Sama dia ini mbok ya sabar ya, mbok ya sabar gitu. Hehehe, ya gitu. Effort. Sebenarnya ya bisa aja suatu saat dia effort. Maksudnya bisa aja suatu saat dia bertindak. Bisa aja suatu saat dia akan berbuat sesuatu, dia akan berjuang. Cuma kayak lama gitu. Mungkin dia rasa ya sekarang belum waktunya aja. Makanya aku bersikap biasa aja. Makanya aku nggak berbuat apa-apa. Ya karena belum waktunya. Akunya belum bisa gitu. Cuma suatu saat ya kalau dia rasa udah tepat ya dia berjuang, dia mau effort ya. Ribet juga sih. Oke. Terus apa ya, aku ngerasanya ini ada tentang laut, ada tentang pantai ya. Mungkin ada suka pantai, ada suka laut ya. Ada berkaitan dengan laut, berkaitan dengan air ya. Ada kan permukaan air, gelombang air, laut, pantai, itu kan ada yang tenang ya. Ada orang yang tenang aja gitu, santai. Tapi sekali berombak dia kayak tsunami, duar gitu ya. Orangnya bisa diem tuh, anteng ya. Dia bisa anteng-anteng aja diem gitu. Tapi tiba-tiba dia bertingkah gitu. Ada juga eh ya itu apa ya, tentang laut dan artinya. Tapi ada juga yang berisi ya. Ada orang yang berisi. Apa dia apa kamu ya? Bisa dia atau dirimu berisi. Atau dia menyukaimu, dia sayang sama kamu karena kamu berisi. Berisi hatimu, berisi otakmu. Atau kamu punya kualitas gitu ya. Berisi itu kan value ya. Nilai kamu, kualitasmu itu luar biasa. Mungkin kamu orangnya sabar, kamu orangnya mengerti dia. Mungkin kamu seperti ini ya. Ya sabar sih ngadepin dia gitu. Ada kalian ini memang aku rasa ada berisi atau berkualitas gitu. Cuma aku ngerasa memang ada orang yang berisi. Entah dia berisi atau kamu berisi ya. Bisa vice versa, terbolak-balik. Tapi berisi ini dalam artian kualitas juga. Kamunya berisi, kamunya berbobot, kamunya berkualitas. Duar ya. Oke. Ya ada juga yang penuh ketakutan ya. Kenapa takut? Ya mungkin ada situasi keadaannya. Dia tidak percaya diri ya. Mungkin dia rasa ya, aku apalah, aku belum pantas ya. Aku takut menyakitimu, aku takut melukai kamu lagi.
atau aku takut ada yang lain, aku takut apa gitu ya. Kita kayak sulit aja gitu. Ada orangnya perfeksionis ya, menuntut kesempurnaan. Wah, emang cinta harus sempurna? Kan enggak ya. Cinta itu enggak memandang apapun. Cinta enggak memandang apapun siapapun ya. Sebenarnya orang ini cinta sama kamu, tapi dia denial ya, dia menyangkal. Ada aroma-aroma orang bertopeng juga ini ya. Ada bau-bau bau-bau orang munafik ya. Ada seperti itu. Ada yang munafik sepertinya. Jadi munafik itu orang-orang yang denial atau menyangkal. Kayak enggak lah, emang kamu siapa gitu. Aku nggak cinta, aku nggak suka, aku nggak sayang gitu. Ya karena ini aja sih, dipaksa sama egonya sendiri ya. Dia dipaksa egonya atau keadaan, atau ya orangnya perfeksionis, kayak ya kan ribet sama kamu gitu. Jadi ngapain ya? Ya udah denial, menyangkal perasaan itu. Ada orangnya pakai logika, logik banget ya. Jadi orang yang pakai logika itu realistis. Udahlah, realistis aja. Kita sulit bersama. Ngapain aku effort? Ngapain aku berbuat sesuatu? Wah, ini ada loh orangnya bisa tegaan ini, kejam. Dia bisa nih berbuat tega, ngomongnya nggak enak, nggak pakai otak gitu. Atau dia berbuat sesuatu menyakiti kamu ini. Kalian ini ada koneksi kuat ya, kuat banget. Ini harus sabar-sabar loh sama orang kayak gini. Mungkin melatih mentalmu juga ya, melatih spiritualmu jadi orang lebih kuat, lebih sabar, lebih hebat ya. Ada dari kalangan teman juga ya, ada dari teman gitu, sayang sama kamu. Ada teman, atau ada juga kalian ini belum serius-serius banget sih, ada begitu. Terus ada juga cinta segitiga ya. Cinta segitiga ini ribet juga ya. Kayaknya ada orang lain ini, makanya ribet. Oke, ada juga nih mungkin rekan. Kenalnya pernah ada urusan ya, pernah ada urusan pendidikan, pernah ada urusan pekerjaan atau apa, itu ada juga. Terus aku lihat ada yang orangnya minder, insecure karena kamu lebih baik ya. Kamu bisa tanpa dia. Kamu ini bisa kayak lebih baik gitu sih tanpa dia, tanpa mereka ya. Dan dia seperti meratapi nasib gitu. Dia meratapi keadaannya kayak, kok aku gini-gini aja tanpa kamu, kok aku malas-males saja, kok aku nggak mood. Ini kan ada orang yang moody ya, mood-moodan, kayak aku nggak mood ngapa-ngapain, aku nggak semangat gitu. Ya aku gini-gini aja tanpa kamu, aku hancur tanpa kamu atau apa gitu, aku nggak semangat tanpa kamu ya. Ya karena sayang sama kamu gitu. Sedangkan kamu lanjutkan hidupmu, kamu baik-baik aja, kamu bisa lebih bahagia. Dan cemburu sih, cemburu sebenarnya, iri ya. Beberapa ada yang menggantung unfinished business, beberapa masih ada urusan, ada yang menggantung sepertinya ya. Kayak apa ya, kita tuh sebenarnya harus bicara baik-baik, bukan kayak gini ya. Kita harusnya bicara baik-baik gitu, bukan drama-drama, diam-diam, menjauh-menjauh. Ya, kalau ada unfinished business, atau istilahnya kalau ada yang belum benar-benar selesai, kalau ada ngerasa masih ngegantung, harusnya harus bicara, harus minta maaf, harus berdamai. Itu sebenarnya ya harus apa ya, ngelakuin sesuatu. Karena yang menggantung itu nggak enak ya, nggak enak sih. Kayak kita kepikiran terus, dia kepikiran terus,
Ada yang kepikiran kayak, aku belum ngomong sesuatu nih sama kamu. Aku pengen bilang sayang, pengen bilang rindu, pengen ketemu, tapi belum kesampaian gitu. Ada juga mau minta maaf tapi belum kesampaian, ya. Ini berapa orang jauh ya? Ada yang sudah menjauh. Ada juga beda kota, beda wilayah, beda provinsi, beda beda tempat ya. Ada, aku lihat. Terus apa ya? Aku ngerasa ada sesuatu ya di dalam diri orang ini. Itu kontak sama kamu. Ya. Aku tadi ada bilang dari awal kan. Seperti ada chemistry apa? Kontak batin kalian itu ada. Firasat kamu dan dia itu ada. Ya. Kalau lihat matanya pasti kayak, ya udah, kamu ada kontak batin gitu sama dia. Dari matanya, dari matamu. Ngerasa gak sih terjadi sesuatu di antara kita? Yaitu cinta. Cinta, ya. Ya jadi baper ya. Ya itu. Matanya menyimpan sejuta makna, sejuta arti gitu. Kalau lihat matanya baper sih, atau vice versa, ya. Dia lihat matamu baper. Tuh. Ini ada orangnya sebenarnya manis ya. Ada ini orang yang manis, matanya sayu, ada kulitnya gelap, bisa vice versa ya. Ada kulitnya lebih gelap. Oke. Aku lihat juga orang ini mungkin kayak pasif diam, tapi dia diam-diam ini mau tahu sih tentang cerita hidupmu, ya. Ada orang seperti itu. Terkesan kayak dia bersikap biasa aja, dia diam, dia pasif, tapi dia aktif nyari tahu kamu. Oke. Ada juga orang sayang sama kamu karena pernah dibantu, ya. Ada yang menyayangimu karena pernah ditolong. Kamu pernah nolong siapa? Pernah membantu siapa itu? Ya, orang yang sayang sama kamu sekarang. Iya, ini kayaknya banyak deh. Banyak loh suka sama kamu. Banyak yang sayang sama kamu. Oke, banyak yang sayang dengan dirimu ini. Teman-teman. Mungkin ada juga orang lama, orang baru, orang sekarang. Ada juga yang gamon ya, gagal move on dari kamu. Ya, ada juga malaikat ini sayang padamu. Ada juga, aku rasa ada orang tua, apalagi ayah, ya, seorang ayah. Ini sayang banget sama kamu. Oke? Oke. Ada PLTDMHIYBASQRGONCU. Ada bulan Mei, ada Januari, Februari, Oktober, September, April, Juni, Maret. Oke. Ini ada Scorpio, Cancer, Leo, Sagittarius, Pisces, Virgo, Aquarius, dan Libra. Sampai sini dulu. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, ini PAL 3, pilihan 3 ya. Kalian milih ini kartu ketiga. Tada! Siapa yang sayang banget sama kamu sekarang? Kalau aku lihat ya, ini tuh ada orang yang
eh, kehidupannya banyak kegelapan gitu aku lihatnya. Jadi yang sayang sama kamu ini ya Pal 3, kemungkinan ada orang yang punya sisi gelap atau punya banyak kegelapan. Entah apa yang terjadi di hidupnya ya. Entah lingkungan dia ada yang negatif, entah kehidupan dia ada yang negatif ya. Ya jadi dia kayak bisa toksik gitu. Sebenarnya orang-orang yang toksik itu ya karena kehidupan dia beracun. Orang yang negatif itu karena kehidupan dia itu yang negatif gitu ya. Cuma aku ngerasa orang ini udah sadar bahwa ya dia tuh banyak salah. Ya aku ngerasa ada ya, udah sadar itu setelah membayar karma, menjalani tabur tuai ya. Ada yang akhirnya sadar aja bahwa dia salah. Contohnya apa ya? Mungkin saat sama kamu dia jarang introspeksi diri gitu ya. Saat sama kamu, berinteraksi sama kamu, dia jarang ngoreksi diri. Tapi kalau udah kehilangan kamu, baru sadar untuk introspeksi diri. Ada orang yang setelah kehilangan kamu, baru sadar untuk ya perbaiki dirinya gitu. Itu sih. Makanya ada yang mikir, ya juga sih kita berpisah, kita gak bersama ya karena aku gak baik untukmu. Atau ya juga kita sulit bersama, kita sulit untuk bertemu, sulit untuk menjalani hubungan lebih baik ya karena akunya belum jadi orang lebih baik gitu. Itu sih. Cuma dia sayang banget sama kamu sekarang. Sayang banget ya. Kayak ada rasa penyesalan ini. Aku ngerasain ada yang sedih. Ada yang merasa menyesal gitu. Seandainya aku dengar perkataanmu dulu, seandainya aku bahagiain kamu dulu, seandainya aku jaga kamu, seandainya aku hargai kamu waktu itu, seandainya aku nggak jahat saat itu gitu, pasti kita bersama. Tapi sekarang ya udah sulit kan. Tuh, ini orangnya apa ya? Sekarang gregetan gitu sama kamu. Dia punya perasaan yang menggebu-gebu sekarang sama kamu. Apalagi dia sadari kamu terbaik ya. Ini ada perasaan orang yang kayaknya sayangnya menggebu-gebu ini sama kamu. Ada yang sekarang cinta mati, terobsesi sama kamu. Ada juga punya hasrat, punya gairah. Ini jadinya gede banget ya. Gede banget hasratnya sama kamu. Gitu. Ya begitulah. Kalau sudah tiada baru terasa. Kalau nggak bersama baru terasa. Ya ada gitu. Iya nih kan. Ada orang yang pernah berperilaku nggak adil sama kamu. Jadinya ya udah, dia dapat karma, dia dapat kayak semacam ya tabur tuai ya. Ini ada orang kayak waktu itu sulit banget dia memperlakukan kamu dengan adil. Ya udah akhirnya ya keadilan ditegakkan gitu ya. Dia menjalani karmanya. Ini ada loh sekarang menderita banget hidupnya, susah banget kehidupannya. Ada yang tidak bahagia ini di sana. Terus teringat-teringat sama kamu ya, kayak ada penyesalan yang luar biasa. Seandainya saya sama kamu, seandainya saya pertahankan kamu. Tapi sekarang kayak udah sulit gitu ya. Ada merasa gitu. Seandainya kamu masih di sini, pasti aku nggak kayak gini. Seandainya masih denganmu, seandainya masih bicara sama kamu, seandainya masih dekat sama kamu, pasti
hidupku nggak kesepian, hidupku nggak kehilangan gitu ya. Oke. Oke. Ini ada orang yang keras kepala sih. Ada juga melihat kamu dari materi ya. Ada yang melihat kamu ini dari apa ya, kualitas kamu terutama materi. Makanya ini aku ngerasa ya lihatlah sedetail-detailnya orang yang sayang ini tulus atau modus ya. Kan ada orang seperti itu. Pas kita susah, kemana mereka ya? Pas aku susah, kemana dia gitu. Sekarang aku berjaya, sekarang aku udah lebih baik ya. Ya bermunculan tuh dia, mereka ya. Tuh. Jadi ada sih kayak ya kamu perlu perhatikan baik-baik. Seseorang itu bisa sayang kamu, mencintaimu tuh tulus atau modus. Mau manfaatin kamu apa gimana gitu ya. Oke. Aku ngerasa ada juga memang ini orangnya narsis ya. Ada orang yang narsis gitu. So iya aja gitu. Kayak so nggak butuh, padahal butuh kamu. Ada yang so apa ya, ya fokus dia bisa ke yang lain, dia bisa nyari yang lain, dia bisa ke sana kemari. Tapi kan yang bisa diandalkan, yang bisa diharapkan itu kamu. Yang menerima dia padanya ya kamu. Tapi kan orang narsistik ya, itu jarang mengakui itu, jarang memuji kamu. Sampai ya udah biarkan aja orang narsis itu. Sampai akhirnya kayak sadar bahwa siapa sih mau nerima dia? Siapa mau mengerti dia selain kamu? Ya. Oke. Ada juga orangnya lelet, ada yang lambat ya. Beberapa ini dia terlihat lambat, lelet, tapi nggak sabaran juga sih aku rasanya. Ada orang yang impulsif ya. Ada orang yang tidak sabaran. Jadi kalau orang nggak sabaran, itu cepat mengabaikan, cepat banget mengabaikan. Kayak misalnya, ih ternyata kamu baperan ya, males bingit ya, atau ih ternyata kamu drama, ternyata kamu sensitif, ternyata kamu beginilah begitulah. Nah, dia sering menyalahkan kamu atau ya berprasangka buruk sama kamu. Ada orang seperti itu ya. Cuma aku ngerasanya orang kayak gitu ya akhirnya sadar sih bahwasanya dia yang terlalu angkuh, dia terlalu sombong, dia ngerasa paling benar, dia ngerasa lebih baik gitu. Padahal kamu tuh orang baik juga, kamu pernah berbuat baik sama dia ya, kamu pernah membawa hal-hal positif, kamu orangnya juga, kamu simple sih, kamu sederhana, kamu tuh nggak ribet, kamu nggak ribet sebenarnya. Cuma dianya aja kayak ribet-ribetin keadaan. Ada nih orangnya ya. Kalau kamu ya, kamu menganggap kekurangan dia itu ya udahlah, dia punya kekurangan ya sudah gitu. Kamu nggak besar-besarkan. Nah, beda ceritanya dengan dia. Dia menganggap kelemahanmu itu dibesar-besarkan. Dia menganggap kekuranganmu ya, walaupun kecil nih, walaupun sedikit kekuranganmu, tapi dia besar-besarkan. Itu orang apa? Narsis ya, narsistik. Tuh sampai akhirnya ya udah, kamu bisa melepaskan diri, bisa batasi diri, menutup diri dari dia, dari mereka gitu ya. Sampai ya udah baru terasa aja kehilangan kamu saat nggak bersama ya. Dan kamu itu ternyata makin hari makin lebih baik ya. Kamu orang yang pemaaf,
kamu mengikhlaskan semuanya, kamu jadi orang lebih baik, memperbaiki diri, dan kamu jadi inspirasi ya. Kamu tuh menginspirasi. Cuma ada saja yang gengsi mengakui, ya kan? Oke. Iya, ada nih pernah manfaatin kamu ya. Dan akhirnya dia jatuh cinta, dan akhirnya dia sayang sama kamu. Dan akhirnya tamat. Enggak lah, ini berapa ada lanjutannya ya. Ya, ada ini ya. Pengen minta maaf sama kamu. Udah nyakitin kamu ya. Ada yang pernah mengecewakan kamu. Ada yang pernah mengabaikan gitu aja. Ini sakit loh rasanya. Sakit banget ya. Ini ada kalian sampai ada trauma-trauma ya, mengingat rasa sakitnya. Tapi tahu nggak, kamu itu sekarang dianggap berharga. Kamu sekarang dianggap seperti permata. Kamu sekarang dianggap seperti berlian. Karena ya kamu terbaik dari yang lain. Ada yang menyadari itu ya. Ya, sekarang ada yang sayang banget sama kamu. Ya, ada yang sangat mencintaimu. Ada sih mau mengakui jujur gitu. Iya deh, aku salah. Iya deh, aku manfaatin kamu atau apa gitu. Tapi ada juga perasaan sayang aku sama kamu. Ada juga perasaan cintaku padamu, bagaikan bola salju. Ya itu istilahnya. Memang ada loh, kesannya kayak orangnya seperti apa ya, nyusahin kamu. Nyusahin banget. Apalagi ngadepin orang yang narsis gitu. Kayak nggak butuh. Padahal dia butuh kan gitu. Ya udah akhirnya kamu mengabaikan dan dia jatuh cinta sama kamu. Dia sayang sama kamu. Ya walaupun masih ada rasa-rasa narsis itu ya. Ada. Ya manusia itu susah berubah sih. Iya nih. Ada memang melihat kamu seperti permata, kamu berharga. Ya, ada merasakan banyak kebahagiaan, keuntungan sama kamu ya. Oke. Ada orang yang tidak bahagia nih sama orang lain. Ada yang ngerasa hidup dia malah nggak jelas, malah nggak bahagia, nggak terarah gitu sama yang lain. Ada sepertinya menyesal ya, kalau dia fokus ke yang lain. Tuh. Oke. Oke. Jadi kamu pernah batasi diri. Kamu pernah menghindari orang ini lagi ya. Maksudnya kayak kamu udah males sebenarnya. Udah males sama orang kayak gini. Ya akhirnya kita mencintai diri sendiri, kita self love gitu ya. Ya saat kamu menyayangi dirimu, kamu rawat dirimu. Saat kamu fokus ke dirimu ya. Tidak lagi mikirin orang ini gitu ya. Ngapain mikirin orang egois, yang narsis, yang selalu ingin dimengerti gitu ya. Nah saat kamu mencintai diri sendiri ya akhirnya kamu dicintai. Kamu disayangi sama orang ini. Saat dirimu bikin dirimu berharga, saat kamu membuat dirimu berkualitas, berharga, ya kamu dihargai akhirnya, ya. Sebenarnya kamu ini satu-satunya yang connect sama dia, ya. Kalau dipikir-pikir, siapa sih connect sama orang kayak gini, ya? Atau kalau ada orang seribet ini, senarsis ini, egoisnya luar biasa, siapa sih bertahan lama?
Siapa yang bisa bertahan lama? Tapi ya, aku rasa kamu mengerti dia gitu. Itu bahasanya apa ya? Kalau orang setoksik kayak gini, siapa bertahan lama sama dia? Siapa yang ngertiin dia terus ya? Aku rasa nggak ada. Tapi dia menganggap kamu yang mengerti dia. Dia menganggap kamu yang menerima dia. Kamu yang connect sama dia. Oke. Aku ngerasa orang ini masih mencari jati diri, ya. Makanya kayak apa ya? Dia sepertinya masih ada kemelekatan kepada hal-hal negatif ya. Dia ada kemelekatan ke hal-hal toksik gitu. Jadi ya mungkin pelan-pelan dia mencari jati diri. Pelan-pelan dia temukan bahwa ya dirinya itu harusnya punya pendirian. Dirinya harusnya punya prinsip, punya jati diri, ya. Dan aku rasa dia akan cari jati dirinya. Dia akan cari tujuan hidupnya yang membuat dia bahagia. Kalau memang itu kamu, ya kamu, ya. Oke, ada KSFEWJCOMABRIHDLGP. Oke, ada bulan Agustus, Maret, Juni, April, September, Oktober, Februari, Juli. Oke, ada Sagittarius, Taurus, Aquarius, Pisces, Virgo, Capricorn, Aries, dan Scorpio. Sampai sini dulu. Ini berapa saja yang cocok, besok vice versa, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen ya. Dah.